Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sisilia Amanda Putri dengan NIM 2417020124 dari kelas D, Prodi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan mengenai instalasi dan penggunaan framework kode Igniter versi 3. Dalam video ini juga saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada langkah-langkah instalasi kode Igniter 3, yang kedua ada penggunaan dasar framework kode Igniter, yang ketiga ada konsep MVC atau model view controller, dan yang keempat alur proses atau flow proses pada kode Igniter. Dan yang kelima ada implementasi login sederhana beserta penjelasan alurnya. Sebelum kita masuk ke instalasi kode Igniter 3, kita harus memahami apa itu kode Igniter. Nah, kode Igniter ini atau bisa dibilang CI ini merupakan framework berbasis PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara lebih cepat dan terstruktur. Nah, framework ini menyediakan berbagai library dan fitur yang dapat membantu programmer dalam mengembangkan aplikasi tanpa harus menulis seluruh kode dari awal. Nah, langsung aja ke hal yang pertama, yaitu menginstalasi kode Igniter 3. Langsung saja kalian search di browser, yaitu kodeigniter.com download. Nah, tekan saja di sini download ya teman-teman, atau kita bisa bilang unduh. Nah, tapi saya sudah mengunduh kode Igniter 3 ini. Langsung saja saya masuk ke file, buka ke download. Nah, ini udah ada file yang kode Igniter file yang udah terdownload. Langsung saya ekstrak ke folder htdocs nih teman-teman. Nah, setelah diekstrak ke folder htdocs, langsung di sini saya ubah langsung namanya jadi CI3. Nah, setelah ini saya membuka SIMPP sebagai panel utama untuk menjalankan server ini. Pertama ada ini, kita hidupkan dulu dua panel utamanya di Apache dan MySQL. Nah, langsung saja di sini kita buka Visual Studio Code. Nah, kita buka open folder ya. Nah, di sini udah open folder. C3. Untuk kita tahu apakah sudah terinstalasi, kita buka ke application dan buka di config PHP. Nah, kalian ketik di sini http localhost C3. Langsung kita ke browser. Kita ketik juga di sini http localhost C3. Nah, sudah ada tampilan welcome to kode Igniter. Berarti kode Igniter itu sudah terinstalasi ya teman-teman. Berarti proses instalasinya sudah berhasil dilakukan dan framework ini juga sudah siap untuk dikembangkan. Nah, langsung kita ke selanjutnya, yaitu struktur folder kode Igniter. Setelah instalasi tadi berhasil, kita dapat melihat beberapa folder utama yang tersedia pada kode Igniter. Folder pertama adalah di application ya teman-teman, nih di application. Dalam application ini ada juga subfolder paling pentingnya. Di sini ada 3 subfolder paling penting yang ada di folder application. Yang pertama ada folder controller nih ya. Folder controllers ini berisi file yang bertugas mengatur jalannya per aplikasi. Controllers ini juga menerima permintaan dari pengguna, kemudian menentukan proses apa saja yang harus dijalankan. Dan folders keduanya ada models.
Folder models ini digunakan untuk mengelola data dan berinteraksi dengan database. Nah, tetapi di kali ini saya tidak membuat database ya teman-teman. Nah, jadi semua proses seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dilakukan pada model ini ya, folder models ini ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu folders view. Folders view. Nih, folder view ya. Di folder view ini digunakan untuk menampilkan halaman atau antarmuka yang akan dilihat oleh pengguna. Terus saya bakal bahas juga yang ketiga yaitu konsep MVC atau model view controller. Nah, salah satu konsep utama pada kode igniter ini adalah MVC atau model view controller. MVC ini merupakan pola arsitektur yang digunakan untuk memisahkan logika program, tampilan, dan pengolahan data. Yaitu pertama model tadi. Nih, teman-teman ya, model. Yang bertugas mengelola data serta berinteraksi langsung dengan database. Nah, contohnya kalau kita penggunaan melakukan login, itu model akan melakukan pengecekan data, username, password dalam database. Yang kedua adalah view. Bertugas menampilkan informasi kepada pengguna, contohnya halaman login, halaman dashboard, profile, dan berbagai tampilan lainnya pada browser. Dan yang ketiga itu adalah controller. Ini teman-teman. Controller ini fungsinya sebagai penghubung antara model dan view. Dia ini yang menerima request dari pengguna, memproses request tersebut, meminta data kepada model jika diperlukan, dan kemudian mengirimkan hasil ke view untuk ditampilkan. Kita langsung bahas yang keempat yaitu alur proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur data bekerja pada framework kode igniter menggunakan contoh proses login. Nah, langsung saja ini merangkap pada yang poin kelima tadi yaitu implementasi login sederhana. Di sini kita buka langsung. Nah, sebelum itu saya sudah membuat kode-codingan di view yaitu login PHP. Nah, di sini saya sudah buat ini. Nah, dalam view login PHP ini ada beberapa input yaitu input username, password, dan button login. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Di sini buka http localhost ci3 index php login. Nah, sudah keluar tampilan login. Nah, di sini ada username. Langsung saja kita buat username ini adalah admin. Passwordnya 123. Langsung saja kita login. Nah, keluar yang namanya proses login berjalan. Jika kode yang dikirimkan itu salah, maka akan kembali lagi ke halaman login atau ada pemberitahuan kesalahan dalam proses login. Jadi, proses atau alur dari kode igniter ini bisa kita gambarkan seperti kita masuk ke browser masuk ke routing. Nah, routing masuk ke controller masuk ke model masuk ke database masuk ke model masuk ke controller masuk ke view kembali lagi ke browser. Nah, dari alur ini kita dapat melihat bahwa pengguna tidak pernah berinteraksi langsung dengan database. Semua proses akan selalu melalui controller dan model terlebih dahulu. Video dan penjelasan ini saya diharapkan dapat membantu audiens memahami bagaimana cara kerja framework kode igniter dalam membangun aplikasi berbasis web secara terstruktur dan sistematis. Nah, terima kasih juga atas perhatiannya. Saya akhiri dengan kata salam yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.